Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berapa kita yang hadir, saya percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan, haleluya. Mari kita mulai menyembah, kita buka hati kita saat sembah Tuhan. Mari datang, bawa kerinduan. Lawat kami dalam hadirat, lawat setiap kami. Biarlah hatiku disenangkan Tuhan. Siang ini kami bawakan doa, pujian, penyembahan Tuhan yang
kasih Yesus. Sebab itu ku memuji Engkau Allah, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku
Tuhan ada di sini. Kami angkat tangan kami Tuhan. Sembah Engkau. Sekali lagi saudara, dengan cinta katakan. Tuhan Yesus, apapun terjadi Tuhan, kami tetap memuji-Mu. Kami takkan pernah berhenti berjalan. Yes, yes. Katakan. Selalu
Mari ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Dia ada di sini. Naikkan doa-doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau baik, kau baik, kau baik. Sangat baik, kau baik. Urabaya syadakara mana-mana. Beri angkat tangan. Nyembahmu Tuhan dan Raja, memujimu Yesus kekasih jiwa, mengikutimu seumur hidup. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, mari naikkan pujian. Memujimu Yesus kekasih jiwa, mengikutimu seumur hidup.
Haleluya. Always see how great, how great, how great, how great is our God. Oh, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great, how great is our God. Oh, always sing how great, how great is our God. Always sing how great, always sing how great, how great, how great, how great, how great is our God. Sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan. Katakan kurang keras saudara, sekali lagi. Yang bersuka cita boleh berikan salam, katakan kamu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersuka cita itu terpancar dari wajahnya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Yuk kita berikan sekali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk answer. Tepuk tangan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari yang siap, come on, katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib agung dan perkasa. Yesus Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Kau memerintah selamanya. Yesus, siapa yang mau menarinya? Ajaib ya ya ya, amin. Kau sumber kemenanganku, ye ye ye, amin. Memerintah selamanya. Sekali lagi ya, drum aja. Ayo suaranya. Berapa banyak saudara yang suka cita pada siang ini? Boleh kasih tos lagi saudara. Katakan Tuhan Yesus keren banget gitu. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua adalah lebih dari pemenang. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk mari saudara, tepuk tangan dia yang semangat. Dalam skala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada saudara. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa katakan tidak ada saudara. Kita lebih dari pemenang. Mari siap, umat pemenang. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, bangkitlah bangkitlah. Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Umat pemenang sekali lagi sorakan. Kurang keras sekali lagi saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kebangkitan. Apa aja saudara boleh. Siap? Siap? Mana suaranya siap? Siap? Oke? Udah? Yuk sama-sama. Katakan. Haleluya. Angkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit. Bangkitlah gerejanya, kita Yuk sekali lagi. lebih dari Lebih semangat. pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Bangkitlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Mari saudara tunjuk. Tunjuk kata kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Sebelum duduk saudara tunjuk 5 orang, 10 orang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan umum. Mari kita persiapkan. Yuk kita doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hadirat di tengah kami Tuhan. Kami bersuka cita sebab Tuhan hadir. Saat ini kami akan memberi persembahan Tuhan. Kami percaya saat kami memberi, Tuhan pasti memberkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Silakan bagi yang bertugas. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin, amin, amin. Melihat Dia jadikan semua. Mari angkat puji. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa yang terbaik di waktu yang tepat.
jadikan semua. Yuk sekali lagi katakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Mari sembah Dia saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami boleh merasakan Kau melawat kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Roh Kudus yang ambil alih sepenuhnya. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dengan pengurapan yang daripada-Mu, bila firman-Mu yang hamba sampaikan ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Silakan Roh Kudus, ini waktu-Mu. Engkau yang berdaulat penuh dan kami percaya Roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat mencuri firman-Mu saat ini. Tapi firman-Mu ini menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Tema firman Tuhan yang dikatakan saat ini adalah keluarlah dari zona nyamanmu. Ya, kita harus keluar. Kenapa? Ya, harus keluar dari zona nyaman kita. Dari beberapa orang katakan gini, bukankah kita perlu merasakan nyaman di dalam kehidupan kita? Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, saudara. Pendapat ini ya semua orang juga mendambakan kenyamanan. Gak ada yang mau hidupnya bermasalah, gak mau hidupnya susah. Betul gak saudara? Ya, tidak sepenuhnya. Namun jika kita hanya semata-mata mengejar kenyamanan, saudara, kita akan terjebak di dalam zona nyaman ini. Zona nyaman ini akhirnya kita ciptakan sendiri. Saya akan menjelaskan kenapa sih kita mesti keluar dari zona nyaman ini. Karena zona nyaman ini akan membuat kita merasa bahwa udah enak, udah nyaman. Sehingga kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Ini akan menghambat kita. Nah, membuat orang lengah dan menjauhkan diri dari Tuhan.
Sehingga apa yang terjadi waktu orang lengah ini akan membuat gampang sekali iblis untuk menyelewengkan kita dari tujuan Tuhan. Sehingga kita menyimpang dari rencananya Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan di dalam tujuan dan kehendaknya Tuhan. Banyak, nanti saya akan jabarkan di sini contoh-contoh orang yang dalam zona nyaman akhirnya dibawa keluar dari jalur dan rencananya Tuhan. Ya, jadi Tuhan memanggil kita umatnya untuk keluar dari zona nyaman ini, untuk bawa kita kepada pertumbuhan iman yang lebih dalam. Amin, saudara sekalian. Nah, saat ini kita akan lihat bahaya dari zona nyaman. Bahayanya apa? Yang pertama, itu menghambat pertumbuhan. Kenyamanan membuat seorang merasa cukup dan tidak lagi berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan, nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia udah rasa udah enak seperti ini gitu. Ini terjadi di jemaat Laodikia. Di dalam kisah di dalam Wahyu ya, karena mereka ini di dalam jemaat yang Laodikia ini merasa dirinya udah kaya. Padahal mereka melarat. Ya. Secara rohani, melarat secara rohani, nggak sadar, saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, ya kan? Padahal engkau miskin, tapi engkau merasa kaya. Ya, kalau kita baca di kitab Wahyu 3 ayat 17, Tuhan nggak senang kalau kita merasa mapan, nyaman, ya. Bukan berarti Tuhan nggak mau kita mapan atau nyaman, tapi ini bahaya kalau kita tinggal di dalam zona nyaman ini. Yang kedua, nih contohnya, waktu di dalam zona nyaman akhirnya orang ini jatuh ke dalam dosa. Ya, kehidupan yang nyaman membuat seorang lengah. Siapa sih yang gak tahu Daud? Daud orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan. Mungkin dibanding kita gak ada segini-gininya kita, ya kan? Dikatakan seperti itu. Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Waktu orang berperang, Daud santai, lagi di sotoh rumah, di istananya, di sotoh dikatakan. Dia mulai lihat-lihat, wah enak, lagi nyaman. Akhirnya apa? Lihat Batsheba yang sedang mandi. Dari mata turun ke nafsu. Akhirnya terjadi perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, dibilang Batsheba hamil. Dia ketakutan. Gimana nih caranya menutupi dosa yang dia sudah perbuat. Dari satu dosa menjadi dosa yang berlanjut. Terjadi pembunuhan kepada suami Batsheba, Uria. Dia pasang di depan supaya Urianya mati, terbunuh. Nah ini yang ketiga, ya, akibat kenyamanan. Bahaya dari kenyamanan adalah menyebabkan kemunduran rohani. Zona nyaman bisa membuat seorang tidak produktif terhadap perubahan. Ya, nggak mau maju. Yang lambat laun membawa kepada kemunduran. Yuk kita cek sekarang, cek rohani. Biasa kita kan check up secara jasmani ya, kalau ke dokter disuruh periksa lab ini itu cek jasmani. Sekarang kita cek rohani nih. Yang pertama, kita lagi ada di zona nyaman gak nih? Kalau kita lagi ada di zona nyaman, harus kita waspadai bahaya yang tadi saya katakan. Yang pertama, kalau kita merasa di dalam zona nyaman, ciri-cirinya nih, saya sudah cukup jadi Kristen seperti ini. Udahlah, udah. Yang penting saya udah datang ke gereja setiap hari Minggu. Ya, terus saya juga sudah cukup memberi, ada persembahan saya kasih. Saya setiap hari juga berdoa, walaupun doanya asal-asalan. Setiap hari saya sudah baca firman, walaupun cuma satu pasal atau satu ayat. Zona nyaman ini akan membuat seorang tidak lagi produktif dan responsif terhadap perubahan. Maka seorang akan terjebak di dalam zona nyaman. Cepat atau lambat
kehidupannya akan mengalami kemunduran dengan sendirinya. Oleh sebab itu Tuhan tidak puas dengan kehidupan kita yang hanya seperti ini. Tuhan mau kita makin lama makin naik, bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Amin saudara sekalian. Kalau segi berkat kita maunya jadi kepala, kita mau selalu naik. Tapi tanpa sadar waktu kita ada di zona nyaman, kita akan mengalami penurunan, terutama secara rohani. Saudara. Karena itu hati-hati saudara sekalian. Seringkali kita juga dengar hamba Tuhan yang khotbah seringkali dikatakan gini, ayo sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya, ayo jangan sampai kita mengalami goncangan baru kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sering saudara dengar seperti itu? Goncangan itu bisa berupa ekonomi. Goncangan itu juga bisa berupa masalah keluarga. Goncangan itu juga bisa berupa kesehatan. Waktu sakit baru ingat Tuhan. Ya kan? Waktu ekonominya hancur baru ingat Tuhan. Baru mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau tinggalkan zona nyaman. Nah ini bukannya terlambat sih. Tuhan izinkan. Semua ini terjadi agar kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berani melangkah untuk keluar dari zona nyaman kita. Bukan hanya saudara-saudara kita sebagai orang Kristen yang senantiasa tenang di dalam zona nyaman. Murid-murid juga ngalamin hal ini. Ya kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Firman Tuhan judul perikopnya angin ribut diredakan. Ya nanti saudara baca di rumah satu persatu. Saya akan jelaskan karena saya cuma punya waktu 7-10 menit. Nanti kita akan dengar khotbah gembala pembina kita Pak Niko. Di dalam Markus 4 ayat 35 di situ dikatakan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Ya kan? Ikut tuntunan Tuhan enggak? Ikut. Tuhan Yesus ajak mereka ikut. Mereka lakukan. Mereka lakukan. Ya kan? Sesuai visi kita di bulan Oktober ini kita mau hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ini waktunya kita ambil keputusan. Kita percaya saat kita ikuti tuntunan Tuhan, kita sedang mengajak Tuhan Yesus masuk di dalam perahu kehidupan kita. Amin saudara. Murid-murid ikutin dan di dalam hal ini Tuhan Yesus juga ada ikut di dalam perahu. Karena Tuhan Yesus yang ajak murid-murid. Apa yang terjadi di dalam Markus 4 ayat 36. Di perahu Tuhan Yesus ada di mana saudara? Dibaca di ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Nah Tuhan Yesus ikut ya dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tuhan Yesus lagi di mana? Tuhan Yesus lagi duduk, disuruh duduk. Diam-diam ya, Tuhan Yesus duduk ya di sini. Duduk manis Tuhan Yesus. Dan kita lihat, waktu Tuhan Yesus disuruh duduk, Tuhan Yesus suruh diam aja. Ayat ke-38 dikatakan apa? 38a. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilau. Jadi Tuhan Yesusnya diajak, disuruh duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Tuhan Yesusnya tidur di buritan lagi. Di buritan itu posisinya di belakang, berarti di dalam perahu. Ya, kita lihat di sini. Jadi murid-murid Tuhan Yesus menaruh Tuhan Yesus di buritan, di belakang. Mereka sekedar bawa Tuhan Yesus dan sekedar mendudukkan Tuhan Yesus. Ini respon yang tidak tepat saudara. Ini respon yang salah. Udah ajak Tuhan Yesus masuk ke perahu. Tapi Tuhan Yesusnya suruh duduk aja. Suruh bengong aja. Suruh diem aja sampai akhirnya Tuhan Yesusnya ketiduran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mendudukan Tuhan Yesus di perahu kehidupan kita hanya di suatu tempat tertentu?
nggak dikasih tempat yang lain. Tuhan Yesus jadi tamu, hanya ditaruh di ruang tamu, nggak berkuasa atas tempat lain. Saudara yang bisa jawab. Jadi jangan kita hanya mendudukan Tuhan Yesus di bagian tertentu saja. Yang ketiga kita lihat. Kenapa sih sampai ada Tuhan Yesus di dalam perahu tapi terjadi goncangan, terjadi angin ribut. Perahunya hampir terbalik. Kenapa? Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesusnya nggak diikut sertakan. Ini di dalam zona nyaman. Di dalam kehidupan kita seringkali Tuhan Yesus kita dudukkan di tempat tertentu, ditaruh di belakang. Bukan Tuhan Yesus yang mengendalikan kehidupan kita, tapi kita yang kendalikan. Inilah zona nyaman. Yang ketiga, di ayat ke-37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, udah Tuhan Yesusnya dicuekin. Akhirnya waktu dalam bahaya salahin Tuhan Yesus lagi. "Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa." Seringkali kita seperti itu. Waktu kita lagi enak-enak, lagi nyaman, tiba-tiba kita mengalami goncangan, taufan menerpa, kita mulai nyalain Tuhan. Kita bilang, "Kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya udah ke gereja rajin tiap minggu, saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih persembahan. Kenapa terjadi dalam hidup saya?" Saudara, kalau saudara tempatkan Tuhan Yesus di belakang. Di belakang. Tuhan Yesus tidak diutamakan. Harusnya dia yang utama dan terutama. Amin, saudara. Jangan menyeberang kalau Tuhan Yesus tidak pegang kendali. Kita sertakan Tuhan, kita biarkan Tuhan Yesus yang pegang kendali. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke perahu kita, biar dia yang jadi kapten di dalam kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Oleh sebab itu, akhirnya mereka bangunkan Tuhan Yesus. Ini respon yang benar, membangunkan Tuhan Yesus. Artinya menyadari bahwa Tuhanlah yang utama dan terutama. Oleh sebab itu saat perahu kehidupan kita digoncangkan, jangan andalkan kekuatan kita ataupun manusia. Kita akan kecewa, saudara. Kita akan kecewa. Tuhan mengajar saya berkali-kali. Berkali-kali. Saat dalam goncangan waktu kita andalkan Tuhan, kita cuma berseru sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Sampai kita punya ruko ini, saudara. Tadinya kita sewa ke sini, ke sono sewa. Ya kan? 1 tahun rasanya cepat. Tapi akhirnya Tuhan berikan ini ruko. Semua gak ada di pikiran kita. Tidak terduga. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Itu terjadi di bulan Januari, saudara. Januari, waktu kita mau bayar termen yang kedua di bulan Maret untuk kontrak. Tuhan sediakan ruko ini. Amin. Tuhan bisa gerakkan orang untuk memberi ruko ini kepada gereja Tuhan di tempat ini. Itu bukan kuat, bukan gagah kita. Itu semua karena Tuhan yang pegang kendali. Amin. Jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk pegang kendali. Markus 4 ayat 39. Tetap percaya Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk menghentikan badai.
Dan kita juga diberi otoritas oleh Dia. Jadi kita harus ingat, Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Dan pegang firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, Roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang di dalam dunia ini. Jadi gimana caranya kita mengatasi badai di dalam kehidupan kita? Tolong klik. Cara mengatasi badai. Firman Tuhan mengajarkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah klik, jangan takut menghadapi badai. Kenapa? Karena Tuhan sedang bawa kita keluar dari zona nyaman untuk kita hidup di dalam rencananya. Amin saudara sekalian. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita ngalamin badai kita mesti, oh saya lagi dalam keadaan zona nyaman nih ya rupanya. Saya gak sadar nih ya rupanya. Oh saya sedang dibawa keluar oleh Tuhan melalui goncangan. Kalau kita lagi tidur kita dibangunin, dikagetin, kita sadar gitu ya. Nah demikian lewat goncangan. Jangan takut karena itu waktu kita menghadapi badai Tuhan sedang membawa kita keluar untuk kita sanggup menedukannya, untuk kita sanggup waktu kita sertakan Tuhan. Amin saudara sekalian. Jadi jangan takut, ada Tuhan di dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, tetap mempercayai Tuhan. Ya, tetap mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan izinkan badai atau goncangan terjadi, Tuhan pasti sanggup untuk meneduhkan badai. Amin saudara sekalian. Kalau saat ini engkau sedang digoncangkan, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu rumah tangga, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk meneduhkannya. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikannya. Dan yang ketiga, jangan biarkan Tuhan Yesus tertidur. Ya. Kita seringkali biarkan Tuhan Yesus tertidur dan kita dudukkan Tuhan Yesus di belakang di dalam kehidupan kita. Kita yang tetap pegang kendali. Karena itu kita mau belajar saat ini. Untuk kita tidak biarkan Tuhan Yesus tertidur. Kalau kita mulai kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Saat ini waktunya untuk kita kembali ke kasih mula-mula. Untuk kembali kita mengasihi Tuhan. Untuk menjadikan Tuhan Yesus kapten di dalam kehidupan kita. Dan Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Yang keempat, di tengah badai kita harus tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Di Markus 4 ayat 41, setelah Tuhan Yesus teduhkan badai, orang banyak itu murid-murid yang ada di dalam perahu, mereka mulai bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi Markus 4 ayat 41 di sini ada 3 tingkatan pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama kita mengenal Tuhan dari baca firman Tuhan. Yang kedua kita mengenal Tuhan karena kita mengalami pengalaman pribadi. Kita pernah ditolong Tuhan, kita pernah diinin Tuhan, itu pengenalan pribadi. Yang ketiga nih yang harus kita capai. Pengenalan kita kepada Tuhan bukan Tuhan sekedar penolong kita. Bukan Tuhan sekedar penyembuh kita. Tapi kita harus mengenal Tuhan seperti hubungan suami dan istri. Artinya ada suatu keintiman. Ada hubungan intim. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan diam waktu kita menghadapi badai. Jangan kita diam aja. Tapi kita diberikan otoritas untuk menghadapi badai. Karena kita memiliki kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Lingkupiku. Dengan
saja, cuma sekedar saat ini. Kalau saudara mau sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku mau lebih. Aku mau sungguh-sungguh mengenal Engkau, mencapai tingkatan seperti kehidupan suami istri, memiliki keintiman dengan Engkau. Boleh angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Roh Kudus ada di tempat ini. Walaupun engkau berada di goncangan, di dalam badai, dan engkau punya kehidupan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pasti Tuhan memberi kemenangan. Tuhan yang akan teduhkan badai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Oh, Bapak lihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Mereka ingin lebih lagi meningkatkan hubungan dengan Engkau. Untuk mencapai tingkatan hubungan dengan Engkau seperti suami dan istri. Engkaulah suami kami Tuhan. Engkau yang terutama dan utama dalam hidup kami. Bawa kami untuk lebih lagi, lebih mengenal Engkau di dalam keintiman dengan Engkau. Itu yang membuat kami kuat di dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhak berbicara, Engkau berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Kami percaya pulang dari tempat ini, tidak dari saat kami datang. Karena kami percaya Tuhan, kami telah diubahkan. Kami memiliki kehidupan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan-pesan Bapak Gembala pembina kita. Silakan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2025, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot berumur 37 tahun. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada 4 September 1988 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud.
Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi pondok Daud. Tetapi restorasi pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi pondok Daud akan selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12, itu menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33, diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dari definisi restorasi pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, kita akan melihat tuntunan Tuhan per 5 tahunan dari tahun 1988. 5 tahun pertama, tahun 1988 sampai dengan 1993, fokus pada pujian dan penyembahan. 5 tahun kedua, tahun 1993 sampai tahun 1998, ditambahkan doa. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan. 5 tahun ketiga, tahun 1998 sampai 2003, ditambahkan unity. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. 5 tahun keempat, tahun 2003 sampai 2008, pemantapan doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Kemudian 5 tahun kelima, tahun 2008 sampai tahun 2013, ditambahkan siang dan malam, sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu berarti keintiman dengan Tuhan. 5 tahun ke-6, tahun 2013 sampai dengan 2018, Pentakosta ketiga. Kemudian tahun ke-7, 2018 sampai dengan 2023, Messenger of the Third Pentecost. Restorasi pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 37 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Malihi 3 ayat 1-4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia percaya bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa yang dipimpin tiang awan dan tiang api. Bilangan 9 ayat 18 sampai dengan 23 berkata, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama tinggal di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari
awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam hanya dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang maupun waktu malam. Ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, sebulan atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya kata amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat kita semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga,
Jesus for everyone. Katakan amin. Jesus for everyone. 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 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sitrot. Beliau adalah seorang penginjil televisi dan penulis buku. Sekaligus pemilik dan pembawa acara talk show It's Supernatural yang menampilkan kesaksian mujizat dan pengalaman supranatural. Dia banyak mempelajari kehidupan dari banyak hamba-hamba Tuhan besar. Dan dia menemukan bahwa satu rahasia besar di balik kuasa yang besar dari hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata mereka punya satu kemiripan. Yaitu mereka punya kebiasaan berdoa berjam-jam dalam bahasa roh. Waktu dia bertanya kepada Yonggi Cho, dampak dia berdoa dalam bahasa roh 6-8 jam setiap hari. Yonggi Cho berkata, saya tidak mungkin punya gereja sebesar ini kalau saya tidak melakukan hal ini. Wow. Sudah lebih dari 1 tahun Tuhan menyuruh saya untuk lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya lakukan. Saya banyak berbahasa roh dalam setiap kesempatan. Saya diingatkan tentang Rasul Paulus yang berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Saya mulai digerakkan waktu minggu pertama bulan Agustus tahun 2025 di Balai Kartini. JIS. Dalam 2 kali kebaktian untuk berdoa dalam bahasa roh sebelum doa berkat. Ternyata Tuhan suruh saya melakukan hal yang sama di Modern Land pada minggu keduanya. Waktu itu Ibu Christina dapat penglihatan. Saya diberi mahkota dan tongkat serta jubah kerajaan berwarna ungu. Tuhan berbicara tentang otoritas untuk bangsa-bangsa. Pada bulan Agustus 2025, saya diberikan data tentang jumlah gereja, jumlah jemaat, dan jumlah kul. Saya terkejut karena kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan data 1,5 tahun yang lalu. Saya tahu ini juga disebabkan saya lebih banyak berbahasa roh dalam kurun waktu itu. Hari-hari ini saya melihat gerakan Roh Kudus Pentakosta ketiga bertambah dahsyat. Saya juga melihat lebih banyak orang-orang termasuk para pemimpin yang berapi-api, on fire. Saya menggarisbawahi tentang perintah Tuhan untuk lebih banyak berbahasa roh kepada kita semua. Kalau kita mau melihat mujizat yang dahsyat, lakukanlah itu. Yang mau katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan kepada kita untuk Jesus for Everyone tahun 2033 dimulai di Amsterdam tahun 2023 dengan tema Everyone. Kemudian tahun 2024 di SICC Indonesia, yaitu Everyone Asia dengan tema Reaching Every Person on Earth. Yang ketiga melalui Planet Shakers Melbourne yang datang ke SICC tahun 2025. Kedatangan Planet Shakers bersama gembalanya, Pendeta Russell Evans dan istrinya Samantha, bukan kita yang mengundang, tetapi mereka mendapatkannya
pada waktu acara Everyone Asia bahwa mereka disuruh Tuhan datang di SICC untuk membawa api dan mengambil api. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Pendeta Russell Evans yang berkata, saya di sini untuk mendeklarasikan, memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Russell Evans dan tim datang membawa doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dia melihat Pentakosta ketiga ada di sini. Artinya Pentakosta ketiga sedang turun. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pentakosta ketiga akan turun lebih dahsyat. Dan ini akan mengubah kehidupan kita. Cara hidup kita berubah. Akan terjadi gerakan Tuhan yang terbesar. Yaitu terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang harus kita lakukan menuju tahun 2033. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai berbahasa Arab. Terus berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua ini Tuhan. Pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka. Cara hidup kami akan berubah ya Tuhan. Kami akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Roh Kudus Pentakosta dicurahkan lebih dahsyat lagi. Itu yang akan mengubahkan kami. Cara hidup kami berubah, berubah, berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Ora la bala 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 bala. Oria la bala 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 bala. Oria la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi.
Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, harus kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan anak-anakmu. Ampuni mereka. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. 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 Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.